Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, jumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Mengampuni, belajar dari kehidupan Yusuf tentang mengampuni. Hal yang menarik adalah bahkan sebelum saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf untuk meminta maaf, Yusuf telah terlebih dahulu memberikan maaf dan melepaskan pengampunan bagi mereka. Nah, seringkali kita berpikir bahwa untuk mengampuni seseorang yang pernah bersalah ataupun melukai dalam kehidupan kita harus menunggu orang lain untuk meminta maaf terlebih dulu kepada kita, baru kita bisa memberikan pengampunan. Namun yang perlu kita ketahui, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah bahwa mengampuni itu tidak bergantung kepada orang lain. Karena terkadang orang yang melukai ataupun yang bersalah kepada kita, belum tentu orang tersebut merasa bersalah. Karena bisa saja yang dilakukannya atau yang diucapkannya atau yang dituliskannya dalam statusnya adalah sesuatu yang tanpa unsur kesengajaan. Sehingga dengan demikian orang tersebut mungkin tidak merasa bersalah dan harus meminta maaf kepada kita. Tetapi juga mungkin saja orang tersebut belum tentu mau ataupun mampu untuk meminta maaf kepada kita. Mungkin karena gengsi, mungkin karena tidak enak, mungkin karena perasaan, atau mungkin karena takut sehingga orang tersebut masih belum mau ataupun belum mampu untuk meminta maaf kepada kita. Tetapi juga seandainya pun mereka meminta maaf kepada kita, belum tentu juga hal itu dapat mengembalikan lagi apa yang sudah hilang dari dalam kehidupan kita akibat kesalahan yang mereka perbuat. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mengampuni itu murni adalah keputusan kita. Keputusan yang kita buat secara sadar kita lakukan karena kita orang yang berdosa, tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita telah diampuni oleh Tuhan, maka kita pun wajib juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena juga kita orang yang berdosa di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan kita telah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Kita juga harus menyadari dalam kehidupan kita, ketika kita mengambil keputusan ini karena kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi peacemaker, orang yang membuat damai, yang mengusahakan perdamaian tanpa harus menunggu orang lain meminta maaf dulu kepada kita. Kalau kita sadar kita anak Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang bukan hanya membawa damai, tapi juga membuat damai. Karena kita dipanggil menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita secara sadar untuk mengampuni, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita telah dikasihi Tuhan, maka sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kita pun belajar juga untuk mengasihi orang yang lain, termasuk kepada orang yang pernah bersalah kepada kita. Artinya kita mau memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Jangan perlakukan orang lain sebagaimana orang memperlakukan kita. Yang terjadi maka kita akan balas dendam. Yang terjadi mungkin kita hidup dalam kepahitan, dalam kekecewaan, tetapi kita belajar untuk mau memperlakukan orang yang lain sebagaimana Tuhan telah memperlakukan saudara dan saya. Sebab itu hari ini, kalaupun ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hidup saudara, mari lepaskan pengampunan dan terimalah pemulihan dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.